Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Selama kepemimpinan kami di beberapa sekolah, termasuk terakhir di SMK Negeri Purworejo, yang namanya kebijakan, yang namanya kebenaran itu sangat relatif. Bisa jadi benar di sekolah A, tapi tidak tepat di sekolah B. Untuk itu kami perlu mengidentifikasi. Jadi salah satu kata kunci itu identifikasi, itu memastikan bahwa kebijakan atau dilema etika yang harus kami lakukan itu tepat sasaran. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang menjadi kata kunci itu kebijakan itu harus nyaman di tempat mana itu diterapkan. Dan identifikasi itu akan ditempuh dengan mengambil langkah-langkah menggabungkan, mensinkronkan, mendasari dari regulasi yang ada. Jadi ini sangat penting, dan alhamdulillah sampai detik ini kami tidak ada kendala yang berarti di dalam mengidentifikasi suatu masalah terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, karena semuanya benar, tapi tidak semua yang benar itu bisa tepat diterapkan di beberapa sekolah. Baik, terima kasih. Ini kelihatannya pertanyaannya sederhana, tapi dalam memutuskan itu perlu pemikiran yang lebih konkret, lebih real. Di lapangan tidak semudah orang memberikan argumen jawaban. Yang sudah kami lakukan dengan tim, langkah pertama yang harus saya lakukan untuk menentukan mana yang harus kita pilih dari dua hal yang sama-sama benar. Seperti jawaban pertama saya, bahwa tidak semua yang benar itu baik, atau sebaliknya tidak semua yang baik itu benar. Maka yang perlu kata kunci itu kita pegang, kebenaran itu menjadi dasar supaya kebaikan itu bisa mengikuti, atau sebaliknya. Dan di SMK Negeri Purworejo, alhamdulillah di sini tercipta suasana yang nyaman, suasana yang baik, agar kondusivitasnya berjalan dengan sesuai skenario kami, sesuai skenario kita bersama-sama. Jadi apa langkah yang harus kami tempuh? Kami bekerja dengan tim, bekerja dengan stakeholder untuk memutuskan mana yang terbaik dari dua poin tadi. Dua poin itu pasti membawa dampak yang berbeda. Kalau kamu memilih A, dampaknya seperti ini. Kalau kami memilih B, dampaknya seperti itu. Maka kami ambil dampak yang terkecil, risiko yang terkecil, dan itu kami putuskan secara kolektif. Itu. Nah, untuk menjawab poin ketiga ini, kami memang bersama tim selalu mengambil langkah-langkah prosedur. Yang pertama, kami harus identifikasi dulu permasalahan yang akan diputuskan. Identifikasi ini kami tempuh agar nanti poin-poin yang akan kami simpulkan bisa benar. Langkah kedua, kami mencari dasar hukum, regulasi yang berlaku yang berkaitan dengan keputusan nanti yang kami ambil. Regulasi yang kami regulasi yang kami bawa, regulasi yang aturan yang kami pedomani, ini pedoman-pedoman yang berlaku di tahun-tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, kami mencari para pihak yang berkepentingan di dalam keputusan ini. Para pihak itu ya bisa A, bisa B, bisa C, bisa kita gabungkan. Ini tujuannya apa? Agar komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian keempat, kami menentukan beberapa opsi penyelesaian. Opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Misalkan kalau itu opsinya cuma dua, kita mungkin lebih mudah, tapi bisa jadi opsi itu lebih dari. Langkah ketiga, memperhatikan segala bentuk resiko yang diambil. Kalau keputusannya A begini, resiko B begitu, itu kita cermati bareng-bareng dengan tim. Kemudian berikutnya adalah diputuskan ambil yang terbaik dengan cara menjadikan resiko terkecil yang kita pilih. Dan terakhir, kami menyiapkan wadah
alat atau bentuk apapun sebagai sarana prasarana untuk memberikan masukan dan saran. Itu mungkin langkah-langkah prosedur yang kami ambil selama ini. Ya, bagus. Ini perlu diketahui bersama bahwa hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini kami harus sampaikan ke teman-teman dan CGB. Yang pertama, ini ketentuan terkait dengan kebersamaan. Jadi keputusan yang dipilih itu harus mencakup, jangan sampai timbul masalah, ada kata kunci kebersamaan tersebut. Dan yang kedua, hubungan dengan masyarakat sekitar. Keputusan yang kita pilih juga harus memperhatikan aspek-aspek masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan orang tua atau dunia usaha maupun warga sekitar. Jadi hal ini yang paling efektif, dan paling efektif ini kami tetap mengajak teman-teman stakeholder yang terkait. Itu dampak yang 4 tadi dampak, tapi untuk efektifnya kami tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman terutama pengambil kebijakan di stakeholder sekolah, para warga dan para PTK. Sebenarnya tidak ada tantangan yang berarti, tapi paling berat itu manakala perubahan mindset berpikir teman-teman yang akan kita ajak itu harus diselaraskan dulu. Ibaratkan radio sefrekuensi dulu. Kalau sudah sefrekuensi itu akan mudah. Nah, tantangan yang kami hadapi kalau di SMK 8 hampir semua frekuensinya tidak jauh berbeda, sehingga tidak ada noise, tidak ada suara-suara yang menghambat. Tapi ini perlu dicermati untuk CGB bahwa tantangan di dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana merubah mindset teman-teman itu menjadi seirama, sefrekuensi yang nanti akan mempermudah pengambilan keputusan. Terima kasih. Oke, baik. Ini fleksibel ya. Jadi kalau itu kasus yang krusial itu harus diselesaikan hari ini, kami selesaikan hari ini. Kalau kasus itu bersifat pribadi, kami selesaikan secara pribadi. Kalau kasus itu bersifat makro dan tidak tergesa dan diambil keputusan terbaik, maka kami diskusikan dengan teman-teman. Nah, wahana jadwal yang kami bentuk harus ada protek. Protek ini kami awali dengan setiap apel pagi secara bergiliran teman-teman menyampaikan informasi-informasi sehingga nanti apapun keputusannya akan menjadi yang terbaik. Yang kedua, kami bisa melalui pembinaan bersama pada saat-saat tertentu sehingga semua guru paham akan regulasi, paham mana yang benar dan mana yang baik. Kemudian yang perlu disikapi adalah kami akan menyelesaikan seketika kalau itu yang berkaitan dengan pribadi dan itu berkaitan dengan skala prioritas, sehingga secara khusus tidak terjadwal tetapi insidental yang harus kami selesaikan dengan baik. Tetapi kalau itu pencegahan, maka kami ada jadwal itu kita atur bersama dengan PTK, sehingga sekali kami tekankan kalau pemilihan dilema TK kita selesaikan seketika itu apabila krusial, tetapi apabila tidak krusial kita selesaikan secara kolektivitas, dan jadwal yang dimaksud itu hanya bersifat jadwal pencegahan. Ini di dalam lembaga itu harus ada teamwork, sehingga semua keputusan itu dibawa di dalam rapat koordinasi bersama teman-teman dalam mengambil keputusan terbaik. Keputusan terbaik ini kami ambil bersama tim, sehingga yang mempermudah kami mengambil keputusan ya teman-teman.
teman-teman tadi seulang dari awal atau sefrekuensi, maka keputusan akan lebih cepat. Tetapi yang namanya demokrasi sering dalam diskusi tidak sefrekuensi, maka kita diskusikan teman-teman sehingga suara-suara itu bisa menyatu. Jadi yang mempercepat proses adalah teamwork. Teamworknya baik, teamworknya kompak, maka proses pemilihan itu akan lebih cepat terselesaikan dengan baik. Teman-teman CGP, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang hidup itu harus punya pedoman. Sama dengan kita di sekolah, di SMA 8, baik sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai apapun, harus punya pedoman yang kuat sebagai kata kunci untuk belajar. Kemudian yang kedua, kita harus paham bahwa sebagai pribadi dan sebagai pimpinan harus bisa membedakan mana yang bersifat pribadi dan mana yang bersifat kelembagaan. Kalau itu bersifat pribadi, maka kami ajak teman-teman yang terkait bicara diskusi berdua. Tapi kalau berkaitan dengan kelembagaan, maka harus kita diskusikan bersama-sama agar bisa dipahami secara kolektif. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita tarik di sini adalah bahwa tidak semua yang benar itu baik, tidak semua yang baik itu benar. Maka yang paling tepat sebenarnya adalah keputusan itu baik dan benar. Ini yang harus kata kunci yang harus kita pegang. Kemudian ketiga, kalau itu bersifat sebagai pribadi sekali lagi, maka kami dan teman-teman selalu menjaga kode etik. Jangan sampai kode etik itu keluar dari kita dan menjadi permasalahan baru. Banyak problem masalah yang itu bersifat pribadi, dan kami sebagai pelaksana tidak akan mempublikasikan pribadi itu ke masyarakat atau ke teman-teman yang lain, sehingga yang erat termasuk teman-teman CGP nanti kalau ada hal yang krusial, ada apapun yang perlu diselesaikan, bedakan antara wilayah pribadi dan wilayah umum. Kalau pribadi selesaikan dengan pribadi, kalau umum bisa secara ini menjadi hal yang menarik, dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman CGP nanti di berbagai sektor bisa menambah wawasan, menambah ruang gerak panjenengan, dan wawasan yang luas akan mempengaruhi pola pikir yang baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya